Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia dalam menegakkan sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan, bulan yang terbaik, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang banyak mengandung keberkahan. Dan hari ini sudah masuk hari ke-15 kita dalam menjalankan ibadah saum Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, sehingga mampu mengantarkan kita untuk sampai menggapai ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Membicarakan tentang puasa di bulan Ramadan ini, kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Di ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu wajib untuk kita yang beriman kepada Allah, dengan tujuan supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Artinya siapa yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dia sudah termasuk orang-orang yang rugi. Kerugian karena telah menzalimi dirinya dengan melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, dan juga kerugian karena sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah dilakukan. Karena kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi intinya ayat 183 ini menyatakan bahwa puasa di bulan
melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu wajib untuk kita laksanakan. Lalu di ayat 184 membicarakan tentang aturan-aturan bagi yang dalam perjalanan, sakit dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-185 masih tentang bulan suci Ramadan, di mana Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan di ayat 187 bicara tentang dihalalkannya atau dibolehkannya suami istri melakukan hubungan di malam Ramadan. Jadi semua bicara tentang saum dan amalia-amalia Ramadan. Dan yang menarik perhatian kita di sini adalah ayat 186-nya. Karena kalau kita lihat secara sepintas, ayat ini seakan-akan tidak ada kaitannya dengan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Bunyi ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watat da'i iza da'an falyastajibu liwal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku sangat dekat. Dan aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat secara sepintas seakan tidak ada kaitannya dengan ibadah bulan suci Ramadan. Itulah sebab kenapa ayat ini sangat jarang sekali kita dengar. Akan tetapi sebenarnya ayat ini sangat erat sekali kaitannya dengan keberadaan bulan suci Ramadan, karena ayat ini bicara tentang dikabulkannya doa seseorang. Dan sebagai muslim tentu kita sangat yakin, hakul yakin bahwa dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan harapan bagi setiap orang. Seorang yang sedang sakit tentu dia sangat berharap sekali kalau Allah mengabulkan permohonannya agar segera disembuhkan. Orang yang sedang terpuruk agar segera dibangkitkan dari keterpurukannya. Orang yang sedang dalam masalah tentu dia mohon kepada Allah agar segera dilepaskan dari segala permasalahannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Al-Baqarah 186 ini sebagai jawaban bagaimana agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, agar kita bisa memiliki apa yang menjadi harapan kita. Lalu apa kaitannya ayat 186 ini dengan ibadah bulan Ramadan? Maka hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Beliau menyatakan, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adlu wal iman wal mazlum. Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, hakim yang adil, doa orang yang teraniaya, dan ketiga adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Inilah kaitannya surat Al-Baqarah ayat 183 dengan
ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana dari ketiga golongan orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, salah satunya adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dengan istiqomah hingga sampai berbuka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jadi bagi kita yang sampai hari ini masih tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan syariatnya, kita harus bersyukur sekaligus bergembira. Kita sudah termasuk salah satu dari golongan itu, karena kita tentu sangat menyadari sekali bahwa kita makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah yang memberikan semua itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh Allah. Artinya kita meyakini bahwa bagaimanapun kita sudah ikhtiar, berusaha, berjuang dengan memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita, tetap saja perjuangan dan pengorbanan kita itu tidak akan pernah membuahkan hasil jika Allah tidak mengizinkan. Ya. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian agar kita lebih memaksimalkan lagi kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti sholat tarawih dan lain sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga saya juga mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai hari ini, agar segera melaksanakannya. Karena ini adalah ibadah di samping wajib untuk kita laksanakan, juga mengandung hikmah yang sangat luar biasa untuk diri kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, juga yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, karena hari esok tidak ada jaminan seperti ini. Bisa jadi Allah menghilangkan segala kesempatan yang Allah berikan, yang akhirnya menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Allah masih memberikan kita kesempatan seperti ini berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin melihat kita menjadi orang yang baik. Allah masih ingin melihat kita menjadi orang yang tidak merugi. Allah masih ingin melihat kita sebagai manusia yang senantiasa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan diri kita jauh dari Allah, karena semakin jauh kita dari Allah, maka kita akan semakin celaka. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Allah, Allah akan mempermudah segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Al-Baqarah ayat 186 yang kita bicarakan ini merupakan penegasan langsung dari Allah, bahwa bagi siapa yang istiqomah dalam ibadah, memenuhi segala perintahnya dengan baik, dengan iman, maka sesungguhnya Allah itu dekat dengannya, dan Allah akan mengabulkan semua doa-doanya. Mungkin ini sajalah batas pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tidak meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, agar kita lebih semangat lagi dalam berpuasa,
Karena kita semua sudah mengetahui bahwa begitu besar keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini dimana Allah akan mengabulkan semua permohonan kita dan semua doa-doa kita. Syahiri barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa radhiyallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'ah walatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.